kita pengen berbeda, pengen maksimal, aspek pendukungnya juga harus maksimalkan, berusaha gitu ya. Hai lo, jangan lupa tonton video sebelumnya ya, supaya nyambung sama video yang akan kita tonton sekarang. Oke, selamat menikmati. Nah terus kalau misalnya kadang juga puasa tuh jadi alasan yang kayak tadi mister, jadi tidur ya kan, karena kan katanya ya udah daripada ngomongin orang yang perempuan, mending kita tidur. Tuh ya kan, nah itu emang kayak gitu atau gimana tuh misalnya? Gak berarti tidur juga sih harusnya ya. Ini kalau kita berbicara asiknya kita agama kita, bahkan orang tidur pun itu dinilai ibadah, itu memang benar, sangat benar. Ada tapinya. Jadi yang perlu kita pahami justru gini. Jadi kelonggaran di dalam beragama itu sangat luas gitu. Terutama kalau kita berbicara dengan hukum fikih. Tidur yang dinilai sebagai ibadah tadi karena kita diniatkan untuk kita lagi niat untuk berpuasa, memuasakan diri. Salah satu kita untuk terhindar dari berbuat sesuatu adalah dengan tidur. Itu sudah barang otomatis lah. Kalau kita tidur kita nggak mungkin sambil nabokin orang lah. Bahkan kalau orang tidur itu melukai orang itu tidak dihukumi jinayat, itu pidana karena itu dalam keadaan tidak sadar. Ada yang mau orang tidur juga Nah ini yang tadinya aktivitas tidur yang hanya sekedar ya sudah kita memejamkan mata istirahatkan. Tetapi ketika kita diawali dengan atau ada niat ibadah di situ, maka tidurnya benar-benar ibadah. Bahkan tidur yang kita lakukan setiap hari pun bukan pada bulan puasa saja, itu bisa dinilai ibadah. Misalkan kita mau Bismillahirrahmanirrahim, saya tidur mengistirahatkan badan supaya saya kuat besok melakukan aktivitas, melaksanakan kewajiban, melaksanakan ibadah. Itu jauh lebih baik. Jadi ketika semuanya diniatkan lillah ta'ala, itu bisa ada esensi nilai ibadah. Nah kemudian kalau kita bulan puasa tidur saja, tidurnya saja dinilai ibadah, apalagi kalau kita ibadah. Benar. Nah, itu. Jadi ya pilihannya itu ada di Anda sekalian. Kalau hanya pengen dapat misalkan kalau kita mau beli baju lebaran ini kan sekarang banyak diskon. Ya hanya beli yang harga normalnya saja kan, beli satu kan dapat satu doang. Nah ini kalau ini beli satu dapat satu, buy one get one free. Nah ini di ibadah ini. Jadi kalau kamu hanya tidurnya doang, ya udah kamu dapat tidurnya aja. Nggak ada nilai plusnya. Nilai lain. Gitu. Seperti itu. Terus juga kadang tuh kalau puasa, apalagi zaman anak-anak muda sekarang, mister, nonton Korea. Itu ada yang bilang batal tahu, enggak tahu. Sebenarnya itu gimana sih, mister? Kan soalnya kan kayak balik lagi, harusnya sih kayak balik lagi ke dirinya sendiri nggak sih? Ya kan? Kalau nonton cuma sekedar ya udah nonton, nggak ada feel apapun, harusnya nggak apa-apa. Harusnya, nggak tahu ya. Mari kita tanya. Gimana, mister? Kita tadi puasa menahan diri. Semua anggota tubuh, indera mata kita termasuk tangan. Kemudian mata ya, kita kalau tontonan yang paling ini adalah mata. Secara umum memang tidak ada yang namanya nonton makanan kemudian otomatis perut kita kenyang jadinya batal. Enggak. Yang membatalkan puasa itu ya makan, minum, berhubungan. Ada yang masuk gitu ya? Ada yang masuk apa enggak? Yang Keluar. masuk ke dalam tubuh kita itu sudah dihukumi batal. Nah ini kalau nonton itu bicara ini spesifik lagi kita nonton Korea sekarang itu. Anak-anak kita sekarang juga booming gitu. Waduh. Dan lain sebagainya. Betul. Itu boleh dalam artian kita sesekali untuk merefresh, mencari hiburan. Itu memang kita dianjurkan. Tetapi hiburan itu pun yang sifatnya tidak sampai berlebihan. Karena segala sesuatu yang berlebihan tidak baik. Bahkan ibadah yang berlebihan pun tidak baik. Apalagi ini hiburan ya. Hiburan itu kan perkara mubah. Perkara mubah kalau sampai berlebihan ya nanti jadinya
stop ya. Itu tidak stop. Jadi balik lagi ke diri kita ya kan, bukan apa tontonannya kayak misalnya Korea atau apapun, tapi lebih ke esensi berlebihan itunya. Karena mungkin kayak nonton Korea aja episode 1, 2, 3 tiba-tiba udah beduk aja ya kan, nggak kerasa. Nah mungkin harusnya ya itu balik lagi kayak tadi, ibadah ya kan. Kalau misalnya nonton Koreanya kita ganti sama ibadah, pasti kan udah berlembar-lembar tuh baca Qurannya, mungkin gitu kali ya. Esensinya lebih ke situ, bukan karena kita nonton Korea terus ngeliat opa jadi ngiler opa gitu kan jadi ngiler atau gimana gitu nggak sih? Nah kalau kita konsepnya sekarang spesifik ke apa yang ditonton. Kalau yang ditonton itu sampai kemudian menimbulkan syahwat, itu bicaranya sudah dewasa. Nah, kalau Itu sudah bisa. pada menimbulkan syahwat, ya itu baiknya dihindari. Baiknya dihindari. Nah, karena salah satu yang membatalkan puasa untuk laki-laki itu ketika seperti itu lah. Sebenarnya lain nanti. Oke Kak. Pokoknya kayak gitu. Jadi kalaupun kamu nanti nonton, ya nontonlah tontonan yang baik. Kalau ada tontonan baik selain Korea, drama-drama Korea, Kenapa harus nonton? Korea? Pun saya rasa untuk drama Korea pun tidak semuanya negatif. Iya, Ada beberapa, mungkin saya juga pernah nonton yang secara ini bagus gitu ya. Karena Ada nilainya gitu ya, nggak general. media film itu kan juga sebagai sarana, bisa menjadikan sebuah Edukasi. sarana edukasi. Betul. Jadi lebih selektif aja yang mau ditonton. Intinya ya balik lagi ke diri kita gitu kan. Kalau emang kita cuma sekedar hiburan nonton, ya udah nggak pakai perasaan atau gimana ya kan, tadi menimbulkan syahwat dan segala macam, ya itu sah-sah aja. Bukan karena emang nonton Korea haram, nggak gitu ya. Saya kan kadang ada yang suka kayak gitu, nggak boleh nonton Korea nanti lah gitu. Nah itu balik lagi ke diri pribadinya berarti ya. Nah itu nilai-nilainya. Terus kayak misalnya lebih baik mungkin dipakai buat ibadah dibandingkan buat nonton gitu kan. Kalau misalnya disuruh milih nonton Korea atau tidur? Jadi saya tidur. Karena kalau tidur itu jauh lebih Menahan diri ya? apa namanya ya, kesempatan untuk kita berbuat ini itu tidak ada itu, untuk berbuat sesuatu itu tidak. Kalau kita nonton Korea tahu-tahu malah jadi pengen makan kan. Iya nonton drama Korea Atau biasanya pengen lainnya. Nah itu kalau yang di compare itu sama tidur, mana lebih baik, mana lebih baik tidur. Tapi tidur di compare dengan ibadah yang dengan aktivitas yang lebih manfaat, jauh ibadah. Karena nonton pun dibandingkan dengan kegiatan yang manfaat jauh lebih bagus. jauh. Iya. Ya sekedarnya kan. Kalau buat hiburan sesekali waktu jenuh ya nggak apa-apa gitu kan. Terus juga ya masalah yang syahwat tadi juga bukan cuma nonton doang ya, maksudnya baca-baca juga mungkin gitu kan, atau apapun lah ibaratnya. Ya udah balik lagi ke diri kalian, apa yang bisa menimbulkan itu gitu loh. Terus kalau misalnya ya itu, jika dibandingkan dengan semuanya ya emang tempatnya bulan Ramadan tuh buat ibadah sih ya, jadi lebih dimaksimalin lagi. Jadi salah satunya ibadah ya tidur aja. Kalau udah nggak bisa ya udah kita tidur aja ya. Aduh ya Allah. Alternatif yang paling aman dan paling menyenangkan. Betul. Lebih mudah. Ya. Mudah. Astagfirullahaladzim. Tapi itu ya, itu kan berarti menikmati Tidur. untuk tidur. Betul. Kan. Kalau lebih bisa ibadah, kenapa harus tidur? Gitu. Ya kan lebih. Ya kapan lagi? Soalnya kan puasa juga apa nilai ibadahnya itu lebih banyak ya nggak sih Mister? Kayak misalnya kalau misalnya kita hari-hari biasa ibadah nilainya 10, nanti pas di puasa bisa 100 gitu kan. Ibaratnya kapan lagi kita bisa dapat nilai 100 di satu bulan yang maksimal ini gitu loh. Kenapa kita nggak maksimalin gitu? Kalau bisa kita maksimalin kenapa enggak? Ya nggak sih Mister? Gitu. Nah terus juga di bulan puasa juga sering banget kita waktu SD bilang minggu pertama minggu apa 10 hari sih? 10 hari. 10 hari ya? 10 hari pertama tuh ini, 10 hari kedua tuh ini, 10 hari ketiga tuh ini gitu kan. Yaitu boleh dicari mungkin lebih singkatnya 10 hari pertama buat apa Mister? Yang kita segmentasi bulan puasa 10 hari pertama itu adalah rahmat ya. 10 hari kedua itu adalah maghfirah. Dan 10 hari yang ketiga itu aidku minan nar. Apa tuh? Rahmat, kita itu dibebaskan daripada api neraka. Oh Masya Allah. Nah
Berarti kalau misalnya, apalagi untuk cewek-cewek ya kan, ada waktu haidnya halangan, misalnya di minggu pertama, berarti nggak dapat itunya dong, rahmatnya. Ya dong, rugi. Kapan lagi kita dikasih pengampunan? Maksudnya hari rahmatnya itu gitu loh, atau hari apa tadi yang ketiga? Maghfirah, yang itu minanar. Nah itu. Jadi seperti ini, kalau untuk orang yang haid datang bulan, itu kan perempuan itu adalah makhluk yang paling istimewa. Saking istimewanya pun ada istilah surga di telapak kaki ibu, ya kan? Bahkan ibadah pun ada diskon setiap bulannya. Itu semata-mata adalah bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada Perempuan. makhluk yang bernama perempuan. Nah, kemudian ketika bulan puasa ataupun ibadah-ibadah yang lain yang terhalang ketika perempuan itu sedang halangan, nah itu nanti nilainya gimana kalau kayak gitu kan saya nggak dapat pahalanya dong. Iya, rugi dong. Jadi seperti itu. Utamanya kita di bulan puasa, rahmat di sini, maghfirah dan afumin itu diberikan kepada siapapun yang beriman. Selama orang itu beriman, selama orang itu menjalankan Allah, insya Allah dapat rahmat. Contoh kecil saja lah, pedagang. Coba kita lihat sepanjang jalan di bulan puasa ini, ya kan, menjadikan banyak sekali budak-budak yang jualan takjil. Itu adalah berkat rahmat karena pada bulan puasa. Oh iya benar juga. Berarti perempuan haid juga. Perempuan yang haid, nah itu kan semua ibadahnya, sholat, puasa itu terhalang. Itu bisa digantikan dengan kegiatan lain. Karena ya memang kodratnya seperti itu. Iya. Lalu terus kita mau protes ke Allah yang enggak. Lalu terus berarti saya nggak dapat, bukan berarti nggak dapat juga. Justru yang nggak dapat itu adalah orang yang tidak ingat kalau ini adalah bulan puasa. Berarti selagi Fadolnya Gusti Allah yang nggak dapat. Berarti selagi kita masih ingat gitu kan, terus apalagi masih menjaga mungkin kayak zikir masih boleh lah ya kan, zikiran segala macam itu masih dapat nilai dari puasa itu sendiri. Atau ada lebih spesifiknya, Mister? Nah, spesifiknya jadi gitu. Ya, rahmat untuk perempuan yang sedang haid di bulan puasa itu adalah yang satu itu adalah rukhsah, bentuk keringanan yang Allah berikan setiap bulan. Kemudian dan itu tetap kan yang namanya wajib ya tetap wajib, tidak lantas kemudian hilang. Nah, maka ada yang namanya puasa qadha atau puasa pengganti. Nah, nanti qadha ini yang tetap yang untuk melengkapi ya, puasa di Ramadan yang terpulang misalkan 5 hari, 10 hari lain sebagainya. Ini yang jadi apa namanya, melengkapi. Jadi nilainya tetap sama, pahala puasa Ramadan. Oh, kirain kayak ya udah kalau ganti ya udah nilainya kayak puasa biasa aja gitu. Oh, kalau itu nanti yang namanya kalau itu nggak menyamakan gender laki-laki perempuan. Nggak adil. Justru perempuan itu media untuk beribadahnya itu jauh lebih besar yang ringan-ringan. Meskipun terlihatnya lebih sepele. Iya, karena kan terhalang yaitu kodratnya kodrat yaitu kan. Oh berarti kalau misalnya kita ganti puasa tuh nilainya sama? Nilainya. Oh baru tahu. Kirain ya udah kayak puasa biasa aja, kayak puasa sunnah. Sedangkan kalau puasa Ramadan emang wajib ya kan. Jadi makanya yang punya hutang jangan sampai Ramadan depan datang itu belum diganti. Itu sangat tidak boleh dibuka. Nah itu kalau misalnya udah bertahun-tahun kelewat gimana Mister? Masih sama nggak? Tapi bukannya kalau misalnya tahun ini nih kita bolong 7, tahun depan sebelum puasa kita harus lunas. Iya. Iya, tapi kalau misalnya ada orang yang udah 2 tahun, 3 tahun numpuk aja, itu gimana? Ya, tapi puasa sekarangnya tetap diterima. Nah, itu ada bab lagi tersendiri ya. Boleh kita nanti kita bahas lebih lanjut spesifik. Ya udah, nanti kita ketemu lagi. Secara umum ya terus bagaimana? Ya tetap itu yang namanya hutang sampai kapanpun ya tetap harus dibayar. Hutang. Sampai kapanpun. Kalau sekarang puasa ya udah puasa gitu. Tapi kalau hutang tetap dihitung. Yang namanya hutang sampai kapanpun sampai mati Iya, itu kan betul. ahli warisnya harus melunasi. Iya kan? Kalau tidak melunasi, ya ahli kuburnya ini yang disiksa, yang tersiksa. Setahun 2 tahun aja udah lupa.
ya kan? Apalagi Ayo, ada berapa? Wow. Tapi kalau misalnya cowok juga, kalau cowok mah udah nggak usah ditanya lah ya. Kalau itu mah emang udah sengaja. Kadang di pinggir jalan ya kan, enak weh gitu. Itu mah apalagi yang cowok ya kan, udah nggak ada keringanan dong, ya kan? Gimana tuh Mister? Kan di dalam syariat Islam pun itu kewajiban berpuasa itu ada yang boleh kita malah kita diwajibkan untuk berbuka. Kalau keadaannya? Keadaannya ketika orang lagi safar perjalanan, yang perjalanannya itu memakan jarak tempuh, kalau kita bahas yang sekarang di kitab Safinahnya itu ada sekitar 80 km. Jalan 80 km. 80 km ini pun ini ya kendaraan zaman dulu gitu. Kalau mungkin sekarang kita 80 km sekarang udah ada pesawat ya yang lebih berasa. Itu jadi tidak. Mungkin kalau kita sekarang konteksnya sekarang adalah perjalanan darat ya. Perjalanan darat yang kita berjarak 80 km ya sudah dibolehkan untuk kita itu sholat jamak dan kosor itu sudah dibolehkan untuk berbuka puasa. Itu kan ada esensinya, ada alasan dan sebabnya. Kalau tiba-tiba ya udahlah, itu memang udah jelas dosa. Dosa emang nggak mau. Iya. Nggak usah dimongin, apalagi laki-laki, tapi kadang masih banyak. Astagfirullah masih puasa. Kalau itu mah ya udah lah ya. Tapi cowok bisa nggak sih ganti? Kemudian setelah itu orang yang bepergian, orang haid, orang yang sakit yang sudah sekarang ataupun ketika tidak makan itu membahayakan kondisi tubuhnya. Nah, kemudian gila. Ini yang boleh nggak puasa, tinggal pilih saja Anda bagian yang mana. Ya udah, berarti selain daripada itu juga keempat itu juga wajib ganti nantinya. Selain daripada 4 itu berarti wajib, gengs, ya kan? Nggak ada alasan lemes atau apalagi karena kerjaan lemes karena bla 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 ya. Itu mah ya gimana? Dan itu tadi siapa? Perempuan hamil apa yang perempuan hamil dan melahirkan gitu. Itu. Nah, terus setelah kita puasa nih, hari yang ditunggu-tunggu. Apalagi kalau bukan lebaran. Bikin cemilan, bikin kue-kue ya nggak sih? Baju baru, ya Allah, berlomba-lomba. Itu pasti pasar kalau udah seminggu terakhir mau lebaran itu penuh banget. Tunggu dulu, masih ada video berikutnya ya, jadi tunggu di esok hari.